Halo Ya, teman-teman tanam duit semua, selamat sore, selamat berjumpa lagi dengan saya Muhammad Hanif dan rekan saya Ferry Latuhihin. Kita masih tinggal di rumah, work from home ya. Sekarang hari Minggu, tanggal 12 April jam 16:40. Minggu lalu, minggu yang masih sangat dinamis di pasar ya, di Dow Jones kelihatannya naik cukup signifikan, tetapi kita di HSG masih pada volatile. Nah, agak aneh karena di Amerika sebetulnya tingkat yang terjangkit virus makin bertambah banyak, yang meninggal juga besar sekali, tapi kenapa Dow Jones-nya masih naik ya? Nah, coba kita dengar ulasan dari Ferry. Gimana Fer? Ulasannya Fer? oke. Kita lihat Dow Jones naik terus. Hari Jumat bahkan hampir menyentuh 24.000 kalau nggak salah ya. Itu disebabkan oleh liquidity play. Ya, the Fed tetap mengatakan whatever it takes, berapapun ongkosnya, dia akan menyuntikkan atau memompa uang likuiditas ke market. Jadi market merasa nyaman. Ya, istilahnya begini. Istilah orang sakit, coronavirus ini membuat market ini terkapar. Ya, jadi yang diperlukan oleh market pada saat terkapar dan susah napas adalah oksigen. Oke, nah the Fed menyediakan oksigen itu berupa likuiditas. Ya, oleh karena ini Dow Jones napasnya kencang gitu loh. Ya, nah sedangkan di kita sendiri baru kemarin keluar apa yang namanya PSBB, ya. Ya, kita semacam semi lockdown, ya kan? Jadi pada waktu Jumat itu muncul berita yang sudah santer mengenai PSBB ini, bahwa Jakarta itu akan dilakukan puasa atau semi lockdown, market jadi agak worry juga terhadap impact ekonominya, ya. Jadi makanya harusnya kita sebelumnya juga kalau nggak salah sempat 4.900 so much ya, hampir 5.000 ya. Sampai tergigit lagi ya kan, lagi ini kasus domestik bos, jadi udah di-couple, sudah terpisah dari Dow Jones ya, nggak ngikutin Dow Jones karena sekarang setiap negara ini mempunyai karakteristik sampai kapan dan berapa lama dan kira-kira impact ekonominya berapa besar. Jadi seolah-olah sekarang setiap negara punya katalis dan punya pressure sendiri, termasuk negara kita ya, Indonesia. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah, kalau seperti ini kita ketahui bahwa market di luar, terutama yang menjadi barometer dunia adalah Dow Jones, masih tetap katakanlah bullish ya, dalam keadaan bearish tapi tetap bullish, nanjak terus. Nah, sekarang masalahnya kita juga hari Sabtu, hari Minggu, hari Jumat kemarin libur, ya kan, kita udah ketahui indeks ditutup di 4649. Pertanyaannya tentu kira-kira besok di minggu depan ini akan bagaimana, kan begitu ya? Iya. Kayak gimana kira-kira Fer? Kalau menurut mungkin saya gini sih. Pertanyaannya gini Fer ya. Ya. Kalau di Amerika kan Fed udah mau menggelontorkan uang kan ya, sampai awalnya 2 triliun dolar, tapi sekarang malah mungkin lebih besar. Nah, kalau di Indonesia ada dana sebesar 400 triliun rupiah, ya. Terus udah gitu, yang terakhir pemerintah menerbitkan yang namanya COVID bonds, sekitar berapa ya, 4 miliar dolar ya kalau nggak salah ya, dengan bunga 4,9%. Nah, tetapi kenapa masih belum nendang ya? Sementara Fed ya dia udah mulai menerbitkan atau sudah mulai menggelontorkan likuiditas. Nah itu impactnya sangat positif. Kenapa yang di HSG kita belum terlalu positif gitu? Kita ini termasuk, terima kasih juga marketnya percaya dengan bailout pemerintah yang cuma 0,9% dari GDP ya, sangat kecil sekali. Kalau dibandingkan dengan negara lain, kita tuh termasuk paling rendah. Ya, Thailand aja 3% ya. Lantas Malaysia kalau nggak salah 5%, Singapura sampai 6 atau 7%, kita cuma 0,9% bos. Sedangkan Amerika cuma sampai 9,7% dana yang mau dikucurkan untuk membailout katakanlah ya korban ekonomi daripada corona ini gitu loh.
Nah kita 0,9% is just peanuts, nggak ada apa-apanya, tapi untung dengan katakan dana kecil itu 0,9%, indeks kita tuh masih bertahan gitu loh, ya 4,9% is not bad dibandingkan bottomnya 3.900 pada waktu itu kan begitu, ya kan? Sekarang ini juga banyak berita-berita yang juga tidak bagus yang seharusnya tidak boleh dikeluarkan oleh pemerintah. Ini bukan kritik ya, ini representasi market. Misalnya LPS, walaupun katakanlah udah dibantah lagi menyatakan 8 bank, waduh, dalam keadaan gawat, ya kan, itu nggak boleh. Ya, seharusnya tidak keluar statement apapun dari pemerintah yang bisa mengganggu sentimen pasar atau sentimen market, termasuk dolar, rupiah, gitu ya. Jadi seharusnya yang tampil di depan ini, kalau menurut saya, adalah Bank Indonesia. Sementara pemerintah cukup tutup mulut, tidak mengeluarkan statement apa-apa. Ini sangat mengganggu sekali, ya. Dan takutnya ya kita bablas lagi. Nah sekarang kita lihat dalam kondisi seperti ini dengan adanya swap line sebesar kalau nggak salah 6 miliar US dollar dengan The Fed, ya. Akhirnya BI bisa minjem duit sama The Fed 6 miliar US dollar. Kita lihat dolar udah jatuh lagi ke bawah 16.000, udah masuk kawasan 15.000 sekian, ya. Jadi kalau menurut saya seharusnya hitung-hitungan segala macam negatif news yang sudah dikalkulasi oleh pasar pada penutupan hari Kamis kemarin, seharusnya nih kalau menurut saya minggu depan lebih positif lagi marketnya, ya. Apalagi kalau memang keluar istilahnya lagi, bukan keluar, artinya pasar menanggapi ada usaha-usaha yang lebih keras lagi dari pemerintah untuk menangani kasus corona ini, terutama adalah masalah ekonominya. Kalau masalah corona itu sendiri kita udah lihat udah ada PSBB ya, jadi ini nggak usah khawatir lah, masyarakat juga happy menanggapinya. Ternyata kemarin hari Kamis tidak dramatis sekali, tapi yang bikin parah kembali lagi adalah statement-statement yang tidak sengaja dikeluarkan oleh pemerintah dan itu sangat mengganggu market. Ya, jadi seharusnya pemerintah tidak mengeluarkan apakah itu LPS, apakah itu KSSK, ya, apakah itu lembaga lain, entah itu Menteri Keuangan, entah itu Menteri Perindustrian, whatsoever, tidak boleh mengeluarkan statement-statement yang dapat mengganggu sentimen pasar. Dan kalau bisa memang tidak perlu mengeluarkan statement apa-apa. Yang penting buat masyarakat adalah bahwa BI sebagai lender of last resort, ingat loh, BI ini lender of last resort, ini harus memang ditanggapi positif oleh market. Gitu. Maksudnya lender of last resort itu apa, Fer? Bisa dijelasin sedikit, Fer? Kalau ada apa-apa, kalau ada kesulitan ekonomi apa-apa, yang nyetak duit adalah bank sentral, ya tidak lain gitu loh. Nah, contohnya kemarin, kalau nggak salah, pemerintah akan mengeluarkan surat utang negara sekian ratus sekian triliun, nggak laku kan? Kalau nggak salah ya, sampai Menteri Keuangan pusing. Saya usulkan pada saat kasus seperti ini, justru BI yang memberi surat utang negara itu, ya, bukan lempar ke pasar. Karena apa? Situasi ini adalah situasi darurat, bukan situasi normal. Sama seperti The Fed. The Fed yang membeli government bonds. Karena ini situasi yang tidak normal. Dalam textbook memang situasi normal tidak boleh bank sentral membeli surat utang negara. Apalagi surat utang itu digunakan untuk katakanlah menjaga pertumbuhan tetap tinggi tapi akhirnya menimbulkan inflasi. Kan gitu ya. Makanya independen bank sentral. Tapi sekarang ini tidak akan ada inflasi, bos. Walaupun bank sentral mencetak uang, makanya The Fed bilang saya bail out berapapun banyaknya. Jadi kalau misalnya Fed-nya mencetak uang, Indonesia juga idealnya cetak uang juga gitu, Fed? Seharusnya, sebetulnya begini, bukan masalah cetak uang ya, ini namanya sebetulnya juga sama, quantitative easing, bukan helicopter money. Karena apa? Misalkan ada beberapa bank yang kolaps, ya kan, pemerintah harus ikut membantu, katakanlah quote-unquote bail out, kayak Bank Century dulu, ya kan? Nah, uangnya dari mana, bos? Kalau bukan dari BI, mau nyari ke market? Dengan suku bunga berapa besar, kan nggak masuk akal. Karena apa? This is a special situation. Jadi nggak ada salahnya bank sentral nyetak uang. Seperti yang dilakukan oleh The Fed. Ya, oke. Oke, Fer. Nah, sekarang ke mengenai COVID-nya sendiri, Fer. Ini agak susah meramalkan COVID ini kapan akan berakhir. Sehingga marketnya juga jadi
volatilitasnya juga tetap berlangsung. In case kalau ini terjadi hal yang sangat pahit, ya misalnya 3 bulan atau 4 bulan ke depan itu belum selesai COVID-nya, terutama di Indonesia, apa yang akan terjadi ya, Fer? Jadi tetap apapun yang terjadi, udah jelas ya, kalau kita ambil best case atau worst case scenario yang namanya COVID ini, dampak ekonominya sangat-sangat luar biasa. Kalau umpamanya katakanlah 3 bulan ekonomi lockdown seperti di Cina, 3 bulan dia lockdown yang namanya Wuhan, itu pertumbuhan ekonominya drop, langsung diramalkan dari 6% menjadi 2,5% oleh Goldman Sachs. Ya kan? Nah, kita ini masih bagus loh. Malah ada Fitch teknik yang meramalkan kita akan 4% tahun ini. Ya, walaupun di luar Fitch rating ya. Sementara ada juga lembaga lain yang mengatakan 2,3%, artinya kita tidak terlalu negatif gitu loh. Itu satu ya, bahwa dampaknya ekonominya kalau sampai Juni memang akan terjadi penurunan dengan worst case scenario 0%, tapi itu kan sementara, tidak forever, ya kan? Yang kedua, sensitivitas, kita harus lihat sensitivitas market terhadap isu dampak ekonomi COVID itu udah di-pricing sekarang, bos. Mereka udah seolah-olah lihat sekarang ini udah worst case scenario, bos. Oke. Nah, impact-nya terhadap market jadinya gimana, Fer? Ke stock market sama bond market? Karena berita tentang COVID ini udah di-pricing, artinya kalau itu memang muncul angka-angka yang memang sesuai dengan cerita tadi, tidak lagi berpengaruh karena sudah di-pricing oleh market. Ya, sama seperti yang terjadi di Dow Jones, di Wall Street ya. Kan gila ini Amerika nih. Lebih dari 1,5 juta manusia loh, bos, yang kena, ya, dan udah puluhan ribu yang mati kan, tapi kok ngacir terus yang namanya down, ya kan? Nah, saya kira similar story yang sama pun akan berlaku di kita dan di negara-negara lain. Artinya apa? Orang masyarakat udah tahu dampak negatif yang paling worst-nya tentang COVID. Sekarang yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat atau investor adalah katalis atau positive news. Misalnya begini, kalau memang ternyata bulan Mei, ternyata katakanlah udah mencapai peak-nya dan kurva daripada COVID ini turun, bisa terjadi bullish yang luar biasa itu. Karena diramalkan Juni kan gitu ya. Jadi transparansi itu jadi penting banget gitu, Ferry. Bukan transparansi sekarang yang penting, bos. Sekarang yang paling penting adalah pemerintah harus tutup mulut, tidak mengeluarkan isu-isu atau statement-statement yang dapat mengganggu sentimen. Misalnya mengatakan dolar bisa ke 20.000, itu tidak boleh. Ya, atau akan ada 8 bank sementara LPS cuma bisa menjamin 5 bank, itu nggak boleh, bos. Ya, itu jadi pertanyaan bagi masyarakat. Wah, ini something wrong ini. Ya, ini parah ini. Nah, ini juga edukasi bagi pemerintah bahwa dalam keadaan krisis sebaiknya tidak menjadi public figure. Lebih baik tutup mulut gitu loh. Karena ini mengganggu sekali, mengganggu stock market, mengganggu currency kita, ya. Tapi kita lihat untuk kemarin bahwa sentimen positif dalam arti begini, yang menguat bukan rupiah kemarin, tapi dolarnya melemah, ya. Jadi dolar ke bawah 16.000 karena The Fed ngompat dolar terus gitu loh. Sehingga supply bertambah banyak, maka rupiah menguat begitu loh. Jadi sebetulnya kenapa rupiah menguat? Karena dolarnya melemah, ya. Beda dengan rupiah menguat. Kalau rupiah menguat begini, misalnya pemerintah meminjam uang, ya kan, 5 miliar US dollar, lantas dia buang ke market, nah itu rupiahnya yang menguat. Karena diguyur ya, dibeli ya. Nah, di sini karena supply dolar yang bertambah, the Fed keeps pumping money, maka dengan sendirinya kekurangan likuiditas tadi menjadi kendor, sehingga permintaan dolar setinggi apapun bisa disuplai oleh Fed, tidak mengganggu rupiah, gitu. Ya, jadi, kalau saya lihat sebagai summary ya, untuk minggu ini dari Senin sampai Jumat, Senin besok sampai Jumat besok ini, saya lebih melihat upside daripada downside. Asik. Artinya apa? Upside daripada downside. Kemarin itu seharusnya minggu lalu itu kalau tidak terganggu dengan katakanlah PSBB, statement-statement pemerintah tentang katakanlah bank yang berapa banyak itu 8 itu bakal collapse atau tidak bisa mereka bail out and so on,
Sementara ada tekanan naik itu sempat sampai hampir ke 5.000, jadi terganggu gitu loh. Nah, sekarang tekanan itu saya lihat udah katakanlah udah turun ya, pressure down-nya udah turun, walaupun di ujung jalan kita lihat juga bagaimana IHSG sempat naik beberapa poin, 20 poin something, 46, 49. Nah, kita tetap melihat akan ada pent up demand terhadap stok ini di minggu ini. Jadi saya lagi melihat kalau tidak ada sentimen negatif di Wall Street dan kita tidak juga keluar negatif statement dari pihak pemerintah, saya yakin indeks tekanan naiknya lebih tinggi daripada pressure tekanan jualnya. Oke, jadi sebetulnya buat nasabah-nasabah, buat investor, saya sebagai investor, saya akan masuk. Oke. Kalau yang memang udah punya posisi, tetap aja bertahan dengan posisinya, bahkan kalau bisa averaging down ya, artinya tetap berinvestasi gitu ya. Oke. Dan ini tidak akan long lasting. Memang walaupun pendek walaupun pukulannya itu katakanlah keras dari corona ini all over the world, tapi durasinya tidak panjang, bos. Ya, oke. Ya. Oke, Fer. Waktu kita sudah habis. Quite clear tadi. Jadi yang pertama itu adalah sebaiknya saat-saat seperti ini, saat-saat krisis, jangan banyak statement yang justru meng-create ekspektasi ya. Jadi itu menggiring opini, habis itu orang bisa jadi bisa tergiring ya, dan itu bisa jadi kenyataan kalau seperti itu ya. Betul. Oke, terus udah gitu untuk investasi, tetaplah berinvestasi, cost averaging down ya. Terus kita berharap dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi situasi akan berubah, kemudian pasar akan kembali membaik. Baik, Fer, terima kasih atas ulasannya. Baik teman-teman tanam duit, demikian tadi ulasan dari Ferry Latuhihin bersama saya. Semoga ini bermanfaat. Dan tetaplah stay home ya, jangan bepergian kalau tidak perlu. Ya. Demikian, sampai ketemu lagi. Ciao.